البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 102 terkait dengan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang tasbih, perumpamaan yang terkait dengan orang yang musyrik, bagikan orang yang jatuh dari langit dan seterusnya, bahwasanya pola pertama boleh dijadikan sebagai tasbih murakkab. Nah, kemudian kita masuk ke catatan kakinya bahwasanya secara umum tasbih terbagi menjadi dua, yaitu tasbihun basito, yaitu penyerupaan yang sederhana, sekedar kata per kata atau satu sisi saja dari dua benda yang disamakan. Sekarang al-qismu tsani, jenis yang kedua, at-tasbihul murakkab, penyerupaan yang bertingkat, berlapis. Ini yang diinginkan oleh Ibnul Qayyim dalam pembahasan tersebut. Wa huwal musammat tamtsil, ini yang dinamakan sebagai perumpamaan. Wa huwa tasbihul ladzi yakunu ala syakli lauhatin tusawwiru aksara min mufrad, yaitu suatu penyerupaan yang memiliki bentuk lauhah. Lauhah yaitu semacam iklan, pengumuman, penampilan yang menggambarkan lebih dari satu mufrad, lebih dari satu individual. Makanya tidak cukup dengan mengatakan engkau seperti matahari, atau dia seperti rumah, atau orang itu seperti singa, tak. Yaitu gambarannya lebih kompleks daripada kata per kata. Wajhu syabahi fihi la yakunu ma'khudan min mufradin bi'ainih. Sisi penyerupaan di dalam jenis yang kedua ini tidak diambil dari satu zat itu sendiri, bal yakunu ma'khudan minhu wa min ghairih. Namun sisi penyerupaannya diambil dari zat itu dan zat yang lainnya, au minas suratil ammah, atau dari gambaran umum. Makanya memang bukan hanya satu kata yang dilibatkan, tetapi sekian, yaitu suatu susunan kata. Wa hadza tasbihul murakkab yakunu ala wajhain. Penyerupaan yang polanya adalah bertingkat atau berlapis itu memiliki dua bentuk. Al-wajhul awwal makana ala syakli anasirin mutalaqiyah, yaitu bentuk yang pertama adalah yang polanya itu ada unsur-unsur yang saling berjumpa. Tuqabilu amsalaha, berhadapan dengan yang semisal dengan dia, tapi bukan hanya satu unsur, sekian unsur. Fil musyabbahi bih, pada objek yang diserupakan dengannya. Contohnya bagaimana sih? Katasbihil infaqi fi sabilillahi bil ikhlas. Seperti apa? Yaitu infak secara ikhlas di jalan Allah. Makanya bukan hanya satu kata, ini betul-betul satu kesatuan kalimat. Infak di jalan Allah secara ikhlas diserupakan dengan apa? Bukan dengan satu kata, tapi juga sejumlah susunan. Bizar'il ladzi tuzra'u fihil hubub, yaitu diserupakan dengan suatu zar', yaitu bendang atau area pertanian itu yang mana ditanam padanya biji-bijian, bijirin fi ardin thayyibatin mubarakah, di sebidang tanah yang subur, yang diberkahi. Tak sampai di sini, memang kalimatnya panjang. Fatum bitul habbatu minha sab'a sanabil, lalu satu biji dari yang ditanam tadi menumbuhkan 7 bulir, yaitu 7 mayang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap mayangnya itu, setiap tangkainya ada 100 biji.
Jadi satu biji menghasilkan 700, tapi dengan gambaran yang kompleks ini tadi, digambarkan sedikit demi sedikit. Ya, inilah penyerupaan yang dikatakan murakkab. Wa huna nulahidhu annal infaqa yushbihu amaliyata az-zara. Nah, di sini kita perhatikan infak itu menyerupai pekerjaan pertanian, menyerupai kerja pertanian. Baik. Sekarang infak disamakan dengan kita menabur suatu benih. Memang gambarannya itu. Wa tanmiyatullahi lahu yusbihun nabta jayyid. Sementara penumbuhan yang Allah lakukan pada benih tadi itu menyerupai tanaman yang bagus, mulai tumbuh dan sebagainya. Sebagaimana Allah menumbuhkan hasil dari infak tadi. Wa mudha'afatal ajri tusbihu takasuras sanabil. Dan berlipat gandanya pahala itu menyerupai semakin banyaknya mayang-mayang tadi, minal habbatil wahidah, dari satu biji. Wa takasuru Wataka hubbi fi kulli sumbulah, dan menyerupai semakin banyaknya biji itu pada setiap mayangnya, pada setiap tangkainya. Makanya satu kalimat itu mengandungi sekian banyak unsur penyerupaan. Ila qaulih, sampai pada ucapan si penulisnya, al-wajhus tsani, bentuk kedua dari tasbih murakkab, penyerupaan yang sifatnya berlapis, bertingkat, maka ala syakli wahdah, yaitu bentuknya adalah satu kesatuan, tetapi satu kesatuan ini murakkabatin mutadakhilah. Dia walaupun bentuknya itu suatu kesatuan, namun dia memiliki susunan yang mutadakhilah, yaitu saling menganyam. Mutadakhilah seperti apa itu? Kalau zaman dulu itu rumah-rumah itu yang dianyam, atau tikar itu yang dianyam satu. Dia satu tikar, satu kesatuan, tetapi ketika diteliti, dia ternyata banyak unsur yang saling masuk, saling menganyam di situ. Baik. Tu'ti bi jumlatiha wajhas syabah. Lalu susunan ini tadi secara keseluruhannya akan memberikan bentuk keserupaan yang diinginkan. Duna mulahadatit taqabulil juz'i, tanpa memperhatikan saling berhadapannya setiap bagian, bainal musyabbah wal musyabbahi bih, antara yang diserupakan dengan tolok ukur penyerupaan. Kalau bentuk yang pertama itu masing-masing sudah memiliki panah sendiri-sendiri. Ini serupa yang ini mirip dengan yang ini sama dengan yang itu. Adapun bentuk yang kedua, banyak susunan tetapi mereka menjadi suatu kesatuan, baru diserupakan dengan yang tergantung diserupakan dengan apa. Tidak satu persatunya dipermasalahkan, dipersamakan. Baik, kal masalil ladzi darabahu Allahu azza wa jalla li fariqin minal munafiqin. Contohnya, pola kedua ini adalah perumpamaan yang Allah azza wa jalla buat untuk sekelompok orang dari munafikin. Biqaulihi fi suratil Baqarah, dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Permisalan mereka adalah bagaikan orang yang menyalakan api. Ini alhamdulillah sudah kita lewati dalam daras pagi. Falamma adha'at ma haulah, tatkala api itu telah menerangi apa saja yang ada di sekeliling orang tersebut, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Walaupun asalnya ini satu orang, tetapi tadi apa itu? Alladzi istauqada, satu orang. Namun di sini Allah kembali ke bentuk paling depan, yaitu masaluhum, mereka. Allah menghilangkan cahaya mereka, wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka berada di dalam kegelapan-kegelapan, dalam keadaan mereka tidak mampu melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Salam marhaban, teman-teman. Summun walau sami'u, yaitu mereka tuli. Bukmun walau natoku, mereka bisu.
Umyun, yaitu walau absaru, yaitu mereka tidak mampu melihat walaupun nampak mampu melihat. Fahum la yarji'un, maka sesungguhnya mereka tidak akan kembali. Kata si penulis di sini, tadammana hadha tamtsila tashbihan li halati sinfil asyad. Permisalan ini, permisalan untuk suatu jenis munafikin ini, dia mengandungi penyerupaan untuk keadaan jenis yang paling keras, min sinfail munafiqin, dari dua jenis kelompok munafikun. Wa huwa as-sinful ladzi marada 'alan nifaq, yaitu jenis yang sangat melampaui batas di dalam kemunafikannya, sangat berlebihan. Ba'da ru'yatihi adwa'a hidayatil Qur'an, setelah dia melihat cahaya-cahaya hidayah Al-Qur'an, wa sama'ihi inzarati 'adzabillahi lil kafirin, dan setelah dia mendengar peringatan-peringatan akan siksa Allah untuk orang-orang kafir. Walamma marada 'alan nifaq, tatkala orang tersebut berlebihan di dalam kemunafikannya, multazimanis sabata fi mautil kufur, dia menekuni kekukuhan di dalam tempat kekufuran. Maksudnya adalah apa? Memang degil, memang memilih untuk kufur. Tamasallahu basirotah, Allah menghapus basirah dia, yaitu ilmu yang di dalam hati dia atau mata hati dia, biqanunihil qadari, dengan undang-undang Allah yang bersifat takdir, takdir alam semesta itu. Alladzi takhadha huwa asbabah, yang mana orang tadi menempuh sebab-sebabnya, sudah diberi hidayah tapi dia memilih untuk tidak mau, maka dia sekalian dihilangkan cahaya tersebut. Baik. Berarti apa yang diinginkan? Yang diinginkan di sini tasbih murakkab jenis kedua adalah sisi keserupaannya tidak dilihat per kata dan tidak dibandingkan kata ini dibanding dengan kata itu, tapi dilihat dari satu kesatuan. Cerita ini menggambarkan itulah keadaan orang munafikun, dan ini alhamdulillah telah dilewati tentang itu juga dalam buku ini juga ya, di awal-awal itu. Permisalan mereka seperti orang yang menyalakan api. Apa tujuannya? Yaitu untuk mencari penerangan di dalam perjalanan dia. Nah, seperti itulah orang yang beriman. Tatkala dia beriman, dia bersyahadat, dia mendapatkan cahaya iman, cahaya hidayah, yang dengan itu dia melangkah. Tatkala api itu telah menyinari sekelilingnya, yaitu keimanannya memang nampak zahirnya dalam pandangan orang-orang, dia bersyahadat, dia ikut sholat, bahkan mungkin ikut jihad. Tahu-tahu zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Kata Ibnul Qayyim, Allah tidak mengatakan zahaballahu binarihim, Allah menghilangkan api mereka, tapi apa? Cahayanya yang dihilangkan. Sementara api itu memiliki dua unsur, unsur ihraq dan unsur isyraq, yaitu pembakaran dan pencahayaan. Yang Allah hilangkan pencahayaannya, yang tersisa adalah pembakaran. Sebagaimana orang-orang munafikun, apabila kaum mukminin mendapatkan kebaikan, tasuhum, justru kebaikan itu menyusahkan mereka. Mereka selalu terbakar melihat kaum mukminin selalu mendapatkan keberuntungan. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, Allah membiarkan mereka di dalam kegelapan-kegelapan, dalam keadaan mereka tidak mampu melihat. Cahayanya sudah dihilangkan karena hakikatnya mereka munafik di dalam keimanannya, yaitu dusta. Baik. Ini permisalan ini sudah dilewati pembahasannya. Intinya inilah yang dikatakan tasbih murakkab, penyerupaan yang polanya adalah bersusun-susun, berlapis-lapis. Baik. Dan inilah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Untuk memahami penyerupaan di dalam surat Al-Hajj 31, kita boleh memakai pola pertama, yaitu tasbih murakkab, yaitu bersusun. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu catatan kaki ini ya, dari sisi balaghahnya itu. Syabbahallahu azza wa jalla suratal kulliyata li hadzal sinf. Allah azza wa jalla menyerupakan bentuk secara global, bentuk global dari jenis munafikun yang tadi, bisurati manistau qadanara,
dengan bentuk orang yang menyalakan api. Dan ini menunjukkan kesungguhan. Kalau auqada itu menyalakan, tapi istauqada, wazan istaf'ala di sini adalah lil mubalaghah fil juhud, yaitu sangat bersungguh-sungguh sebagaimana dalam pelajaran shorof. Jadi dia betul-betul berusaha menyalakan api. Fi mafazatin mudlimatin muhisyah, di dalam jarak perjalanan yang sangat jauh. Mafazah ini mimbabil tafaul, yaitu berharap keberuntungan. Asal dari mafazah adalah mahalik atau mahlakah, tempat kebinasaan. Kenapa? Karena jarak sejauh itu di gurun pasir biasanya orang celaka, maka istilahnya adalah mahlakah atau mahalik. Tetapi orang Arab agar selalu optimis, selalu berharap mendapatkan keberuntungan, mereka menukar nama yang buruk menjadi nama yang baik, mafazah. Yang mudlimah, yang gelap, muhisyah, yang yaitu membuat jiwa itu kesepian, muhisyah, wahash, yaitu kesepian, tidak ada teman, merasa kesepian. Dimna lailin damis, di dalam kandungan malam yang kelam. Falamma adha'at hadhihi naru ma haulah, tatkala api tadi menyinari apa yang di sekeliling orang tersebut, ini menunjukkan betapa besarnya hajat kita kepada cahaya iman itu, agar kita selamat di dunia dan nanti di padang mahsyar pada waktu segalanya gelap. Nah, kita memerlukan cahaya. Min ardil mafazah, dari tanah yang membinasakan itu. Wara'a siratoh, dia melihat jalannya, tahu perlu ke depan atau agak ke kiri atau ke kanan, dia tahu jalannya dengan cahaya tadi. Wa arafa sabila hidayatih, dia mengetahui jalan petunjuknya. Wa wajada annahu ala ghairi ma yahwa wa yashtahi, namun juga ini dohirnya wawunya adalah wawu haliyah, namun juga dia mendapati dia tidak ada di atas jalan yang dia inginkan dan dia sukai. Ternyata apa? Jalan yang disukai tidak seperti itu. Namanya munafikun, memilih jalan yang sedap-sedap saja. Ittakhadha wasilatan ab'ada biha anhu syu'a'ad daw, yaitu dia mengambil wasilah, yaitu suatu perantara atau jalan penghubung yang ab'ad, yang justru lebih jauh, biha, dengan itu, anhu, darinya, syu'a'ud daw, yang cahaya itu menyinari. Syu'a yaitu benang-benang cahaya itu ya. Benang-benang sinar itu menyinari, dia memilih jalan yang lain ya, jauh dari penyinaran. Rafidhanil ihtida'a bin nur, karena dia memang menolak untuk mengikuti petunjuk dengan cahaya tadi. Muta'abbiya, yaitu dia enggan ayyasluka siratal mustaqim, enggan untuk menempuh jalan yang lurus, berpandai-pandai, bukan inilah yang saya inginkan, cari jalan lain aja. Israran alal batil, karena dia yaitu degil, bersikeras. Israr ini sebagaimana dijelaskan oleh Qurtubi, maknanya adalah as-sabat wal istimrar, yaitu teguh dan terus-menerus di atas sesuatu perkara. Alal batil, ya dia memilih terus-menerus di atas kebatilan itu. Mu'anadatan lil haqq, sambil menentang kebenaran. Fawaqa'a alaihi qanunu dhahabin nur, maka dia tertimpa undang-undang hilangnya cahaya. Iya, sebagaimana dalil yang sesuai untuk masalah ini apa, misalkan firman Allah Ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka memesong, menyimpang, maka Allah simpangkan, Allah pesongkan hati-hati mereka, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang kaum Samud. Fa'amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun Samud, kami telah bimbing mereka, namun mereka lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Baik. Maka tatkala mereka mengingkari atau yaitu tidak menghendaki kebaikan, maka kebaikan itu dicabut, sebagaimana dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri, asalnya sahih di dalam Asy-Syariah, hadis asar Anas bin Malik, man angkara karamatan hurrimathu, barang siapa mengingkari suatu kekeramatan, kemuliaan, maka dia akan terhalangi dari kemuliaan tadi.
Intinya barang siapa tidak mensyukuri nikmat, nikmat itu akan pergi. Baik. Alladzi tasabbaba huwa fi idhabih, yang mana dia itulah yang menyebabkan dihilangkannya cahaya tadi. Jadi jangan menyalahkan takdir Allah, tapi salahkan diri sendiri. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah kenikmatan yang ada pada suatu kaum sehingga kaum itulah yang merubah nikmat dengan diri mereka sendiri. Kebanyakan mufassirin menafsirkan ma di sini adalah nikmat, sebagaimana pola dari kalimat ayat tersebut. Fa amsa kal asammi al abkami al a'ma. Amsa di mana asbaha aysara, maka jadilah dia bagaikan orang yang asam, yaitu tuli, abkam bisu, a'ma buta, yaitu dari cahaya kebenaran. Ghairu musta'iddin li ayyarji'a ila mawatinin nur, dia tidak siap untuk kembali ke tempat-tempat cahaya karena sudah buta. Tak ingat ini tadi ke kanan kah, ke kiri kah, ke belakang, atau nanti belok kanan dalam 3 langkah, sudah tak tahu, sudah dia buta. Baik, selesai penukilan. Kita kembali ke atas berarti ya, muka surat 103 itu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa yakunu qad syabbaha man asyraka billahi wa abada ma'ahu ghairah. Jadilah ayat ini, yaitu Al-Hajj ayat 31 ini, Allah menyerupakan orang yang berbuat syirik kepadanya dan menyembah yang lain bersamanya. Di samping menyembah Allah, dia juga menyembah yang lain. Bi rajulin qad tasabbaba ila halaki nafsih. Allah menyerupakan orang tadi dengan orang yang menyebabkan dirinya itu menuju kepada kebinasaan dirinya itu sendiri, menempuh sebab kebinasaan dirinya sendiri. Halakan la yurja ma'ahu najah, dengan suatu kebinasaan. Halakan ini mansub dengan sebab apa ya? Maf'ul mutlak ya, yaitu libayani nau'iyatil masdar. Kebinasaan seperti apa? Yaitu kebinasaan yang sifatnya tidak diharapkan bersamanya keselamatan. Fasuwira haluhu bisurati haliman kharra minas sama, maka keadaan dia digambarkan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab, boleh mu'annas boleh mudzakkar. Di sini Ibnu Qayyim memakai mudzakkar, suwira. Boleh juga suwirat, hal mu'annas mudzakkar. Maka keadaan orang tadi digambarkan dengan bentuk keadaan orang yang jatuh dari langit. Fahtatofat huttairu fil hawa. Ya di sini pakai itu ya, pakai apa ini? Qasr ya, fil hawa. Nah, tapi jumhur mengatakan fil hawa pakai mat, bukan pakai qasr, enggak masalah. Insyaallah maknanya ma'ruf. Lalu dia disambar oleh burung-burung di udara. Fatamazzaqa mazqan fi hawasiliha. Lalu dia tercerai-berai dengan sebenar-benarnya. Ini jelas maf'ul mutlaq litaukid. Mazqan yaitu betul-betul tercerai-berai, bukan masih satu kesatuan. Fi hawasiliha, di dalam temboloknya. Perut ya. Kalau di sini panjangnya apa tembolok? Ya di sini sama tembolok. Ayo matanya. Au asofat bihirrih, atau dia dihempaskan, diterpa oleh angin, hatta hawat bihi fi ba'dil matarihil ba'idah, sehingga angin itu membawa dia terbang atau jatuh. Hawa yahwi artinya jatuh. Angin itu membawa dia jatuh ke sebagian tempat matarih, jamak dari matruh, yaitu tempat kejatuhan yang jauh. Wa ala hadza la tanzur ila kulli fardin min afradil musyabbah wa muqabilih, yaitu berdasarkan pemahaman yang pertama ini, yaitu dengan apa? Tasbih murakkab. Jangan Anda melihat setiap individual dari individu lafaz-lafaz yang diserupakan. Ini untuk metode pertama, langsung semuanya dijadikan satu kesatuan. Satu cerita diserupakan dengan cerita yang lain. Minal musyabbahi bih, dari tolok ukur penyerupaan.
Wasani, sekarang metode kedua untuk memahami perumpamaan yang Allah datangkan tadi, ayyakuna minat tasbihil mufarraq, yaitu polanya adalah penyerupaan yang dipisah-pisah. Berarti apa? Kalau di dalam catatan kaki yang kita nukilkan dari kitab Balaghah Arabiyah itu, ini yang dikatakan tasbihun basit, yaitu penyerupaan sederhana. Penyerupaan sederhana atau penyerupaan sederhana akhirnya ya. Ataukah masih murakkab juga, tetapi murakkab jenis pertama, setiap unsurnya dihadapkan pada unsur lawannya. Berarti dohirnya sama-sama tasbih murakkab untuk yang kalau kita bandingkan dengan dalam Balaghah Arabiyah. Cuma kalau yang digambarkan oleh Ibnul Qayyim untuk jenis pertama ini adalah yaitu murakkab yang mutadakhilah, saling susul menyusun ceritanya itu. Jadi suatu kesatuan. Baik. Adapun untuk metode kedua yang akan disebutkan Ibnul Qayyim, dohirnya ini tasbih murakkab, tetapi murakkab jenis pertama, setiap unsur dihadapkan kepada lawannya. Dohirnya demikian. Baik. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Intinya Al-Quran memang penuh dengan ilmu balaghah dan lain-lain.